Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Ibu Neneng Dewi NS, penulis asal kota Garut ya teman-teman ya. Dan untuk kisah Bu Neneng kali ini akan menceritakan tentang sebuah keluarga yang dengan kepala keluarganya bernama Pak Wira. Mereka merantau dari Garut ke Bandung, berjualan gorengan tapi cukup sukses nih. Mungkin gorengannya besar ya, apa warung gorengannya, bukan gorengannya pasti kecil-kecil ya. Warungnya mungkin besar sehingga sukses. Dan menjelang usia senjanya dia kembali lagi nih ke kota Garut untuk menghabiskan masa tuanya di Garut. Lalu membeli sebidang tanah yang sudah berdiri rumah dan juga di depannya ada kebunnya. Waduh, tuh rumah impian banget teman-teman ya ketika masa tua ya. Adem, damai ya kan. Rumahnya gede, kebunnya gede, rekeningnya banyak lagi isinya di dalam. Itu indah banget tuh masa tua ya kan. Anak-anak hidup bahagia, sehat ya kan. Cucu-cucunya sehat, lucu-lucu. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua kayak gitu ya Allah. Dan di sini Pak Wira, tapi nggak kayak Pak Wira ya, karena Pak Wira ketika beli rumah dan kebun itu ternyata di situ banyak sekali sosok-sosok menyeramkan teman-teman. Sampai orang yang mau bangun kebun itu karena rencananya kebun itu mau dibikin kontrakan 3 petak, itu ada yang meninggal. Wah, ngeri banget. Itu kepotong ya kan. Aduh, ngeri deh pokoknya. Dan ternyata di balik semua hal mengerikan itu ada misteri yang tersembunyi yang mana pada akhirnya, waduh, ini pasti penasaran kan? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke kota Garut. Rumah angker di Garut Utara. Setelah hampir 15 tahun merantau di kota Bandung, dengan menjadi penjual gorengan yang sukses, akhirnya Pak Wira memutuskan untuk pulang kembali ke kampung halamannya di kota Garut. Tepatnya di daerah Sadang, Kecamatan Sucinaraja. Sebelumnya, Pak Wira dan Bu Aini istrinya juga rajin menabung dengan selalu menyisihkan sebagian penghasilannya. Sudah sejak lama, Pak Wira ingin sekali membeli seperangkat desa kebun dan sebuah rumah kecil untuk menghabiskan masa tuanya di sana bersama sang istri dan kedua anak mereka, yaitu Adit dan Rima. Bu Aini tentu saja tidak keberatan dengan rencana suaminya itu. Ditambah lagi, Bu Aini juga ingin lebih dekat dengan kedua orang tuanya yang usianya sudah menjelang senja, dan mereka berdua juga tinggal di kota Garut. Adit dan Rima yang sudah menyelesaikan pendidikan mereka sampai SMA berencana untuk meneruskan usaha kedua orang tua mereka di kota Garut. Suatu kali, Bu Aini dengan ditemani Rima, anak bungsunya, baru saja pulang dari pasar Wanaraja, yaitu pasar tradisional yang ada di kota Garut, tepatnya di wilayah Garut Utara. Dalam perjalanan pulang, ketika keduanya menaiki delman yang memang menjadi salah satu transportasi yang lazim digunakan oleh masyarakat Garut, tiba-tiba Bu Aini melihat di pinggir jalan, tepatnya di samping kanannya, ada sebuah plang yang tertulis, "Rumah dan kebun ini dijual. Bagi yang berminat, silakan hubungi Pak Dani." Akhirnya, Pak Wira pun memutuskan untuk menghubungi kontak sang penjual yang tertera di plangnya, dan Pak Wira pun mendapat sedikit gambaran tentang rumah dan kebun yang hendak dijual oleh Pak Dani. Rumahnya seluas 10 bata, sementara kebun yang berada di samping rumah tersebut seluas 20 bata.
Pak Wira takjub. Itu sungguh sebuah rumah dan kebun yang cukup luas dan sesuai dengan rumah dan kebun yang sudah lama menjadi impiannya. Pak Wira dan Pak Dani pun berjanji akan bertemu esok hari di lokasi rumah dan kebun yang hendak dijualnya. Sekalian Pak Dani ingin Pak Wira melihat langsung lokasi rumah dan kebun. Pak Wira sangat tertarik karena Pak Dani juga menawarkan harga yang sangat murah, yaitu sekitar 300 juta saja untuk rumah dan kebun seluas itu. Pak, apa ibu nggak salah dengar? Tadi kata bapak rumah sama kebun hanya dijual segitu, padahal itu posisinya mah persis di depan jalan raya. Ibu pernah dikasih tahu Pak RT kalau pasaran harga di depan jalan raya itu sekarang 25 juta sampai 30 juta per batanya. Tanya Bu Aini. Pak Wira sempat kaget mendengar pertanyaan dari sang istri. Namun setelah beberapa saat tercenung, akhirnya Pak Wira angkat bicara. Ibu ini jangan prasangka buruk dulu atuh, dosa. Ya mungkin aja Pak Dani lagi butuh uang untuk sebuah keperluan yang mendesak. Makanya beliau jual murah rumah sama kebun itu miliknya biar cepat laku, sahut Pak Wira seraya mengambil sebatang rokok kretek lalu membakarnya. Tampak asap dari rokok kretek tersebut bergelung-gelung di udara sebelum akhirnya perlahan menghilang terkena hembusan angin. Ih, Bapak, maksud ibu teh bukan begitu. Wajarlah ibu heran, karena kan Pak Dani hanya menjual 300 juta. Padahal mah kalau ngikutin harga pasaran bisa sampai 800 juta. Cetus Bu Aini yang wajahnya merenggut kesal atas ucapan suaminya barusan. Ya tapi kan memang Pak Dani sama istrinya butuh uang cepet buat ngobatin anaknya yang sakit kanker. Gila Pak Wira yang hanya dijawab singkat oleh Bu Aini. Ya juga sih. Akhirnya Bu Aini berhenti berdebat dengan suaminya dan mulai mengesampingkan perasaan tak enak yang sempat menyergapnya. Mungkin aku aja yang terlalu jauh berprasangka buruk sama Pak Dani, ucapnya dalam hati, kemudian beranjak ke dapur untuk membuatkan cemilan bagi sang suami. Malam itu, Pak Wira sedang duduk sendirian di teras, menikmati secangkir kopi pahit tanpa gula kesukaannya. Sebatang rokok kretek yang kini tinggal setengah terselip di bibirnya yang hitam. Sesekali terlihat asap rokok dihembuskannya perlahan ke udara. Dalam diamnya, kepala laki-laki itu dipenuhi banyak pikiran yang berkecamuk, sebuah beban yang terus berputar-putar, bak baling-baling yang membuat kepalanya pusing. Bukan hanya soal biaya pembangunan kontrakan 3 petak yang akan ia bangun di setengah bagian kebun miliknya, melainkan juga soal pengaduan para tukang siang tadi yang akhir-akhir ini mengaku pekerjaan mereka menjadi tersendat akibat mendapati banyaknya gangguan ganjil di kebun tersebut. Kini yang membuat kepala laki-laki itu berdenyut sakit adalah pengaduan itu bukan hanya disampaikan oleh 1 atau 2 orang tukang, melainkan hampir keseluruhan menyampaikan keluhan yang sama. Sementara bagi Pak Wira yang memang tidak percaya akan hal-hal di luar nalar, semua itu hanyalah dianggap khayalan mereka semata. Bahkan dia sempat menganggap jika itu adalah trik halus dari para tukang untuk meminta kenaikan upah. Di antaranya pengaduan Pak Encep, salah seorang tukang yang bertugas membereskan sisa-sisa reruntuhan pepohonan yang habis ditebang di kebun tersebut. Pak Encep mengaku di antara tumpukan kayu dan dedaunan yang berserakan, dia juga menemukan sesuatu yang aneh. Saya nemuin banyak ceceran darah yang belum mengering, Pak. Itu kayak luka yang baru aja terjadi, dan ceceran darahnya juga bercampur sama dedaunan kering yang berserakan di tanah, kata Pak Encep dengan wajah sedikit pucat. Pada awalnya, Pak Wira tidak terlalu menanggapi dengan serius. Aduh Pak Encep, kenapa masalah darah berceceran aja dibesar-besarkan sih? Ya bisa aja itu darah hewan yang gak sengaja tertebas saat pohon ditebang, sahut Pak Wira enteng. Tapi Pak Wira,
Namun, Pak Wira langsung memotong ucapan Pancep seperti tak ingin lagi mendengar lanjutan ucapan dari sang tukang. Sudahlah Pancep, lebih baik Bapak lanjutin aja pekerjaan Bapak. Jangan mikir yang aneh-aneh. Beberapa bulan lagi mau masuk tahun 2026. Harusnya mah pola pikir kita harus lebih maju Pak, tandas Pak Wira. Dia pun mengusap-ngusap pundak kiri Pancep, lalu meninggalkan laki-laki itu yang masih tercenung bergulat dengan pikirannya sendiri. Tapi rupanya, laporan soal hal-hal mistis dan kejadian di luar nalar pun bukan hanya disampaikan oleh Pancep. Kali ini, Pak Didi yang bertugas menebang pepohonan yang ada di kebun tersebut akhirnya angkat bicara setelah sempat memilih bungkam beberapa waktu lamanya. Waktu mau nebang pohon sengon yang ada di depan itu, saya sempat dengar suara teriakan minta tolong dari dalam pohonnya Pak. Saya pikir mah itu cuma halusinasi. Tapi waktu gergaji mesinnya udah siap motong di bagian bawah pohon, mesinnya malah mati. Saya coba sampai 3 kali, tetap gak bisa nyala, kata Pak Didi dengan mimik wajah serius. Oh, ya mungkin aja gergaji mesinnya ada masalah Pak Didi. Yang gak semua hal dong harus dihubung-hubungkan dengan dunia mistis. Tapi bisa dijelaskan pakai logika, sambar Pak Wira saat itu dengan wajah datar. Akan tetapi, Pak Didi menggelengkan kepala. Ia menyanggah semua pendapat Pak Wira barusan. Sudah saya cek Pak, gergaji mesinnya gak ada masalah. Kan sebelumnya udah saya uji untuk motong rumpun di belakang rumah Bapak. Sumpah, baru kali ini saya ngalamin hal ganjil kayak gini. Tambahnya lagi, setelahnya Pak Didi menjelaskan kalau dia akhirnya berhasil menebang pohon sengon tersebut setelah membacakan ayat kursi dalam hati. Namun, kembali peristiwa di luar nalar dilihat oleh laki-laki parubaya tersebut saat bagian bawah pohon sengonnya akhirnya terbelah menjadi 2 bagian. Mendadak ada cairan lengket berwarna merah dan berbau amis mirip darah ikut muncrat ke sembarang arah. Bahkan wajah Pak Didi pun ikut terkena cipratan cairan merah tersebut sehingga membuatnya kaget lalu refleks melepaskan gergaji mesin yang tadi dipegangnya. Akibatnya, gergaji mesin itu pun terlepas dari pegangan kedua tangannya, kemudian refleks terlempar ke arah Pak Rahmat, asistennya yang sedang memegang tali di bawah pohon sengon agar jangan sampai jatuh menimpa rumah Pak Wira. Kembali, hal di luar nalar pun terjadi. Harusnya gergaji mesin tersebut jatuh ke tanah di samping kiri Pak Rahmat, sebab laki-laki itu sudah dengan sigap menghindar saat tahu akan tertimpa gergaji mesin. Namun, seakan ada tangan tak kasat mata untuk mengarahkan gergaji mesin tersebut untuk mengejar Pak Rahmat. Wajah Pak Rahmat pun sontak berubah pucat ketika gergaji mesin yang masih meraung-raung dengan suara nyaring itu tiba-tiba sudah mengarah di bagian belakang tubuhnya dan hampir menggurat punggungnya. Nasib baik masih berpihak pada Pak Rahmat, sebab Pak Didi langsung menarik tangan Pak Rahmat sehingga laki-laki itu pun terselamatkan nyawanya. Sayangnya, Pak Didi masih belum bisa bernafas lega. Pasca mengalami beberapa kejadian beruntun yang tak bisa diterima akal dan hampir saja merenggut nyawa Pak Rahmat anak buahnya, di malam harinya, Suci, anak bungsu Pak Didi yang masih berusia 6 tahunan itu mendadak demam tinggi dan kejang-kejang. Matanya melotot ke arah plafon kamar. Tubuh anak kecil itu berguncang-guncang seperti menahan takut yang tak terbendung. Lalu dengan bibir bergetar ia berkata, "Mah, ada teteh yang wajahnya serem, banyak darahnya, Ma. Suci takut." Suci memejamkan kedua matanya, sedangkan tangan kanannya menunjuk-nunjuk ke arah atas plafon. Bu Vera, ibunya yang saat itu sedang menemani Suci, terlihat kebingungan. Soalnya dia sama sekali tidak melihat ada apa-apa di atas plafon. "Jangan takut ya sayang, kan ada mama. Kamu dikompres lagi ya, biar panasnya cepat turun.
biar kamu bisa cepat sekolah dan main lagi sama teman-teman kamu, bujuk Bu Vera sambil mengelus-ngelus rambut panjang Suci yang kini terlihat lepek karena keringat. Suci hanya menjawab dengan anggukan pelan. Pintar, tunggu sebentar ya, Mama mau ganti air kompresanya, yang ini mah udah kotor, mau Mama ganti sama yang baru ya, ucap Bu Vera lalu bersiap berdiri. Namun tangan kecil Suci tiba-tiba menanya, Mama, jangan tinggalin Suci. Suci takut. Itu tetenya masih ada. Tetenya melototin Suci. Tolong usir teteh itu, Ma. Suci kembali mengulangi ucapannya. Dan kali ini sambil menangis sesenggukan, lalu menyembunyikan wajahnya di balik punggung Bu Vera. Jujur, saat Suci berkata demikian, bulu kuduk Bu Vera spontan meremang. Setahu Bu Vera, memang Suci sedari dulu memiliki sedikit kepekaan pada hal-hal yang berkaitan dengan dunia tak kasat mata. Maka dari itu, ketika Suci berkata jika ada teteh sambil menunjuk-nunjuk ke arah atas plafon, Bu Vera langsung bisa menebak kalau yang dilihat Suci adalah sosok perempuan yang bisa jadi berwujud kuntilanak, sosok nenek-nenek, atau sejenisnya. Bu Vera juga tidak tahu kenapa bisa begitu. Jangan takut ya, ada Mama di sini. Bu Vera pun mencoba menenangkan sang anak seraya memeluk tubuh mungil erat. Pak Didi awalnya hanya menyangka kalau Suci hanya sakit demam biasa. Tapi saat diperiksa oleh dokter, Suci dinyatakan hanya demam biasa dan hanya diberikan obat penurun demam dengan vitamin. Namun anehnya, di siang hari anak itu suhu badannya normal. Sementara setiap menjelang maghrib, Suci selalu demam tinggi, bahkan sampai tak bisa tidur. Pak Didi mencoba meminta bantuan seorang ustadz di kampungnya yang sering dimintai tolong untuk penyakit yang bersifat non-medis. Namanya Ustadz Fikri. Sang ustadz berkata, ada sosok perempuan yang mengikuti Suci. Sosok itu memiliki rambut panjang aut-autan seperti ijuk. Wajahnya dipenuhi darah dan ada 2 caling yang menghiasi kedua ujung bibirnya. Sosok ini sepertinya adalah penghuni sebuah tempat yang sudah Bapak usik ketenangannya, tandas Ustadz Fikri usai meruqyah Suci dengan garam kasar, daun bidara, dan ayat-ayat ruqyah. Saat itulah Pak Didi teringat dengan pohon sengon di kebun milik Pak Wira yang belum lama ini ditebang. Saat Pak Didi menceritakan semua ganjil yang sempat dialaminya pada Ustadz Fikri, sang ustadz pun hanya menganggukkan kepala. Bapak tidak usah khawatir ya, insya Allah anak Bapak bisa disembuhkan. Asalkan Bapak rutin menyiramkan campuran air bedara dan garam kasar yang sudah saya doakan dengan ayat-ayat ruqyah ini ke sekeliling rumah Bapak. Sisakan sedikit untuk dicipratkan ke tubuh anak Bapak. Tapi jangan lupa, Bapak dan Ibu terus berdoa meminta pertolongan pada Allah, kata Ustadz Fikri panjang lebar. Setelah 3 hari berturut-turut, Pak Didi dan Bu Vera mengikuti saran dari Ustadz Fikri. Kondisi kesehatan Suci pun berangsur membaik. Namun Pak Didi yang tak mau lagi ada kejadian mistis mengganggu ketenangan keluarga, akhirnya memilih mundur bekerja di tempat Pak Wira. Pak Wira pun menerima keputusan Pak Didi, kemudian mencari penggantinya yang sama-sama ahli dalam menebang pohon, yaitu Pak Jujun. Sayangnya, nasib Pak Jujun justru lebih tragis dibandingkan Pak Didi. Laki-laki itu malah meregang nyawa setelah berhasil menebang pohon mahoni yang bersebelahan dengan pohon sengon yang sudah ditebang oleh Pak Didi tempo hari. Gergaji mesin yang sedang dipegangnya dalam kondisi menyala dan hendak diarahkan ke arah pohon mahoni, tiba-tiba saja berbalik arah dan bergerak cepat seperti ada tangan tak terlihat mengendalikan.
Ya, kini gergaji mesin tersebut meraung-raung melesat cepat ke arah bagian perut Pak Jujun tak ayal. Teriakan kesakitan pun terdengar dari mulut laki-laki itu disusul tubuhnya yang terbelah dua sebatas perut. Darah segar muncrat ke sekitaran tempat itu. Lalu hanya dalam hitungan detik, tubuh Pak Jujun yang sudah terbelah dua itu pun roboh ke tanah dengan nyawa yang sudah terlepas dari raganya. Peristiwa memilukan tersebut tentu saja membuat Pak Wira sekeluarga menjadi sangat terpukul. Bahkan Pak Wira yang awalnya tidak percaya pada hal-hal bersifat mistis, kini perlahan mulai dihantui oleh rasa takut yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Bu Aini takut hal yang lebih buruk akan menimpa mereka sekeluarga. Akhirnya ia meminta sang suami agar menghentikan rencana pembangunan rumah kontrakan di kebun belakang rumah mereka. Kayaknya mah ada sesuatu di kebun belakang rumah kita ini, Pak, kata Bu Aini malam itu ketika dia dan Pak Wira sedang bersantai di ruang keluarga. Pak Wira yang masih terjebak dalam lamunannya tak segera menjawab. Pria berusia sekitar 40 tahunan itu langsung mematikan sebatang rokok yang tadi sempat ia nikmati. Sudahlah, Bu, gak perlu dipikirin. Nanti malahan ibu jadi sakit mikirin yang begituan, kata Pak Wira sambil menguap lebar, menandakan dia sudah tak kuat lagi menahan rasa kantuk. Merasa kesal karena ucapannya tak ditanggapi, akhirnya Bu Aini pun memilih untuk ikutan tidur meski dengan wajah cemberut dan badan yang memunggungi tubuh Pak Wira. Sampai akhirnya baru saja terlelap beberapa menit, Bu Aini sayup-sayup mendengar suara benda jatuh dari arah dapur. Bu Aini yang khawatir, takut kalau itu suara maling, buru-buru membangunkan Pak Wira. Tapi Pak Wira yang seharian kelelahan mengontrol para tukang, tidurnya begitu lelap hingga sulit dibangunkan. Malah yang terdengar jelas dengkurannya membuat Bu Aini jadi tak tega untuk memaksa suaminya bangun. Bapak ini kalau kecapean mah tidurnya kayak kebo, susah banget dibangunin, rutuknya sambil sekali lagi melirik ke arah Pak Wira. Perlahan Bu Aini turun dari atas ranjang, lalu melangkah pelan menuju dapur. Setibanya di sana, Bu Aini dikagetkan dengan sebuah pemandangan tidak biasa. Bu Aini melihat banyak dedaunan kering yang dipenuhi bercak darah bertebaran di lantai dapur. Bu Aini sempat mengucek-ucek matanya untuk memastikan kalau ia tidak sedang berhalusinasi. Bahkan dia sempat mengambil sebuah daun kering yang tergeletak di lantai lalu menciumnya. Ini mah beneran bau amis darah. Tapi kenapa daun kering ini bisa ada di sini ya? Bu Aini bergumam sendiri. Tangannya refleks membuang selembar daun kering yang tadi sempat ia ambil karena tiba-tiba bulu tengkuknya terasa merinding. Punggungnya mendadak mulai terasa berat, seperti ada benda padat dan berat menindihnya. Bahkan Bu Aini merasa ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengikutinya dari belakang. Namun ketika Bu Aini memberanikan diri memutar tubuhnya ke arah belakang, sama sekali tak ada apa-apa. Tapi udara yang terasa begitu dingin dan begitu mencekam mulai melunturkan keberanian perempuan itu. Bu Aini tak tahu kalau sedari tadi ada sesosok perempuan muncul dengan wajah cukup menyeramkan. Rambut sosok itu panjang aut-autan, sedangkan wajahnya dipenuhi oleh noda darah yang sudah mengering dan ada 2 taring di sudut bibirnya. Namun ketika Bu Aini memutar tubuh ke belakang, sosok perempuan itu tiba-tiba sudah kayang menempel di dinding seperti cicak, tepat berada di atas kepala Bu Aini. Lalu dalam hitungan detik, set, kedua tangan sosok perempuan itu dengan cakar yang panjang dan hitam masih dengan posisi kayang tiba-tiba sudah mencengkram leher Bu Aini hingga Bu Aini kesulitan untuk bernafas. Bu Aini berusaha sekuat tenaga
untuk menahan cengkraman cakar sosok itu dengan kedua tangannya, meski dia harus jatuh tersungkur ke lantai. Waktu itu, Bu Aini sudah pasrah seandainya Tuhan akan mencabut nyawanya saat itu juga karena ia sudah kehabisan tenaga. Tenaga sosok perempuan berwajah menyeramkan itu begitu kuat. Sementara itu, Pak Wira terbangun karena tiba-tiba ingin buang air kecil. Saat melirik ke arah samping ranjang, Pak Wira heran karena tak mendapati istrinya di sana. Ibu kemana? Kok nggak ada? Apa jangan-jangan lagi di kamar mandi ya? Pikirnya. Kemudian Pak Wira memutuskan untuk menyusul Bu Aini. Setelah membetulkan posisi sarungnya yang mulai merosot, Pak Wira pun bergegas keluar kamar. Laki-laki itu perlahan mulai disergap oleh perasaan tidak enak saat sayup-sayup dia mendengar seperti suara jeritan. Suara si ibu, batinnya. Kemudian Pak Wira mempercepat langkah. Apa yang dikhawatirkan oleh Pak Wira pun kini berubah menjadi kenyataan. Betapa tidak, ia melihat sang istri sedang menggap-menggap hampir kehabisan nafas karena dicekik oleh sosok perempuan yang wajahnya sangat menyeramkan. Astagfirullahaladzim, ibu. Tanpa membuang waktu, Pak Wira langsung berlari menghampiri istrinya. Kedua tangannya spontan ikut membantu sang istri melepaskan cengkraman makhluk tak kasat mata tersebut. Lepaskan istri saya. Lalu suara Pak Wira terdengar lantang yang ditujukan ke arah sosok perempuan yang masih berdiri di hadapannya. Di luar dugaan, sosok perempuan itu malah tersenyum miring ke arah Pak Wira seakan sengaja hendak mengejeknya. Aku akan bunuh perempuan ini karena dia tidak menuruti perintahku. Bukankah aku sudah meminta kalian semua untuk pergi dan meninggalkan tempat ini, ha? Suara bentakan kini meluncur dari bibir sosok tersebut. Rumah ini sudah saya beli. Artinya rumah ini sudah menjadi milik saya sekeluarga. Kamu tidak berhak melarang kami untuk tinggal di sini, sahut Pak Wira dengan suara bergetar dalam hatinya. Sebenarnya laki-laki itu merasa sedikit getar-getir karena khawatir sosok itu benar-benar akan menghabisi istrinya. Aku tidak peduli. Segera kalian kosongkan rumah ini. Jangan kau usik juga kebun di belakang rumah. Bila tidak, kau sekeluarga akan tahu akibatnya, ancam sosok perempuan itu. Perlahan, cengkraman cakar sosok di leher Bu Aini itu mulai mengendur saat sosok mendengar lantunan ayat kursi dari bibir Pak Wira. Disusul terdengarnya alunan suara azan dari masjid yang hanya berjarak 50 meter dari kediaman Pak Wira, menandakan masuknya waktu sholat subuh. Panas, panas. Sosok itu berteriak. Dia merasa tubuhnya seperti terbakar hingga terpaksa melepaskan cengkraman cakarnya dari leher Bu Aini. Aku belum kalah. Aku akan kembali lagi nanti. Tanda semenata penuh marah ke arah Pak Wira. Kemudian sosok menyeramkan itu pun menghilang di balik tembok pintu dapur. Bau anyir seperti campuran bau darah yang sudah mengering bercampur dengan bunga taman pun samar-samar tercium lewat tembusan angin malam yang masuk lewat jendela dapur yang rupanya sudah terbuka sebagian. Di antara rasa takut yang mulai menyergap, Pak Wira segera menutup jendela dapur, lalu kembali menghampiri Bu Aini yang masih syok dan terus memegangi lehernya dengan kedua tangan. Pak Wira yang sangat mengkhawatirkan kondisi sang istri segera mengusap-usap punggung Bu Aini. Sedangkan Bu Aini tampak terbatuk-batuk, masih mencoba bernafas dengan normal setelah tadi sempat hampir kehabisan nafas. Sebuah tanda merah seperti bekas cakaran benda mirip kuku kini terlihat jelas di bagian lehernya. Ibu nggak apa-apa? Tanya Pak Wira penuh kecemasan, lalu berinisiatif menyandarkan tubuh istrinya ke tembok dekat meja makan. Bu Aini memaksakan senyuman. Meskipun getir, ia tak ingin menambah kekhawatiran suaminya. Ibu baik-baik aja kok, Pak, sahut Bu Aini sambil terbatuk. Tapi luka di leher ibu ini harus diperiksa ke dokter ya.
kata Pak Wira yang ikut mengusap-ngusap bekas luka di leher sang istri. Bu Aini hanya menjawab dengan anggukan lemah. Kembali, perempuan yang masih terlihat cantik di usianya yang hampir menyentuh kepala 4 itu pun terbatuk-batuk. Kali ini batuknya lebih lama sehingga Pak Wira kembali dihampiri rasa khawatir. "Minta minum, Pak," saut Bu Aini dengan nafas tersengal. Tangan kirinya tak pernah lepas memegangi leher yang masih terasa sakit. Kedua matanya setengah terpejam, sedang meresapi rasa sakit yang ia rasakan di bagian lehernya. "Tunggu sebentar ya, Bu. Bapak ambilin air minum dulu." Tanpa menunggu jawaban dari sang istri, Pak Wira bergegas ke dapur mengambil cangkir, lalu menuangkan air dingin yang berada di dalam teko tersebut ke dalam gelas hingga terisi penuh. Setengah berlari, Pak Wira buru-buru menghampiri Bu Aini dan membantu sang istri meminumkan air tersebut. "Pelan-pelan atau Bu minumnya," kata Pak Wira yang memegangi gelas tersebut dengan kedua tangannya. Setelah melihat kondisi istrinya yang sudah sedikit tenang, Pak Wira langsung membopong tubuh Bu Aini ke dalam kamar. "Ibu istirahat ya. Besok kita ke dokter memeriksa luka di leher ibu," kata Pak Wira. Seraya mengambil selimut tebal yang berada di atas ranjang, lalu menyelimuti tubuh Bu Aini. Bu Aini hanya mengangguk lemah. Tulang-tulang di tubuhnya terasa seperti mau copot akibat tadi kehabisan tenaga saat mencoba mencegah sosok perempuan itu mencekik lehernya. Dalam hatinya, Pak Wira merasa keheranan, kenapa Rima sama sekali tidak terbangun mendengar suara gaduh dari arah dapur. Padahal tadi suaranya begitu lantang saat membacakan ayat kursi, sedangkan jarak kamar Rima tidak terlalu jauh dari dapur. Sedangkan Adit, anak pertama mereka, sedang berada di rumah kakek dan neneknya di daerah Bayongbong, Garut. Pasti ada yang salah ini. Besok saya harus tanyakan hal ini sama Rima, katanya. Pak Wira yang tadinya hendak tidur lagi jadi tak tenang pikirannya. Dia takut kalau sosok perempuan itu akan kembali mengganggu Bu Aini. Pak Wira memutuskan untuk bersandar di samping Bu Aini yang sudah terlelap tidur. Dia juga bertekad akan menelpon Adit dan memintanya untuk cepat pulang. Pak Wira tidak tahu kalau malam itu di kamarnya Rima, dia juga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Semalaman, gadis itu tidak bisa tidur. Tepatnya, sebelum Bu Aini diganggu oleh sosok perempuan itu, sosok tersebut rupanya sempat menghampiri Rima yang belum tidur di kamarnya. Kedua mata Rima nyalang menatap ke arah plafon dengan penuh ketakutan. Tepat di sana, satu sosok perempuan berambut panjang kusut dan memiliki jaling dalam posisi kayang tersenyum miring ke arahnya. Bau darah seorang gadis yang masih perawan memang sangat menggoda. Nanti setelah perempuan tua itu aku habisi, giliran darahmu yang akan kukuras sampai tandas. Kini sosok tersebut tertawa mengekeh masih dalam posisi kayang. Rima bergidik ngeri sekaligus jijik. Betapa tidak, saat mulut sosok itu terbuka lebar, cairan berwarna merah dan berbau busuk seperti bau darah tiba-tiba ikut menetes ke bawah. Tetesan cairannya jatuh menimpa tubuh Rima yang berada tepat di bawahnya dalam posisi terlentang. "Ih, cairan apaan nih?" ucap Rima keheranan ketika ada cairan berwarna merah pekat sedikit kental jatuh di atas kepalanya. Penasaran, gadis itu pun mencium cairan tersebut. Sontak dia pun merasa sangat mual dan ingin muntah ketika cairan yang sedikit lengket tersebut terendus oleh hidung bangirnya. "Ih, ini kan darah," gumamnya. Lalu tanpa sadar, Rima langsung kembali mendongak ke atas. Wajah cantiknya pun berubah pucat. "Astagfirullahaladzim, setan!" Hanya kata-kata itu yang sempat terucap dari bibirnya, karena sesudahnya Rima keburu jatuh pingsan. Keesokan harinya,
Adit yang disuruh cepat pulang oleh Pak Wira bergegas datang. Jauhnya jarak membuat dia bisa datang pukul 7 malam tepatnya selesai maghrib. Tapi kali ini pemuda berusia 20 tahun itu tidak datang sendirian, melainkan bersama Mak Zainab dan Abah Duryat. Keduanya adalah orang tua dari Bu Aini yang sempat mendengar kabar tentang banyaknya peristiwa ganjil di kebun dan rumah yang baru dibeli oleh sang menantu. Akan tetapi, baru saja Mak Zainab dan Abah Duryat hendak menjejakkan kaki mereka di halaman rumah Pak Wira, tiba-tiba saja tubuh keduanya langsung terjajar mundur beberapa langkah ke belakang. Mereka berdua yang tidak siap juga tidak menyangka akan langsung mendapat serangan goib, akhirnya sadar kalau ada entitas tak kasat mata yang tidak menyukai kehadiran mereka. Tubuh Mak Zainab dan Abah Duryat bergantian menghantam dua buah pohon mahoni yang berada persis di pinggir jalan, lalu tersungkur dengan posisi wajah mencium tanah. Adit yang berjalan di belakang mereka tidak kalah kaget, kemudian setengah berlari menghampiri Mak Zainab dan Abah Duryat yang masih dalam posisi jatuh tersungkur di tanah dengan tangan memegangi dada masing-masing. Belum sempat Adit menanyakan bagaimana kondisi keduanya, Abah Duryat sudah lebih dulu meminta Adit agar jangan ikut masuk ke dalam rumah. Terlalu bahaya buat kamu, Dit. Lebih baik kamu tunggu di sini saja sama Aki sama Nini ya, kata Abah Duryat. Tentu saja ucapan dari sang kakek malah menambah kebingungan Adit. Aki dan Nini adalah salah satu panggilan untuk nenek dan kakek dalam bahasa Sunda. Tapi Ki, protesnya. Namun Mak Zainab keburu memotong ucapan sang cucu. Kamu jangan bantah ya, Dit. Nurut ya sama Aki dan Nini. Demi kebaikan kamu juga. Lebih baik kamu bantu Aki dan Nini dengan membacakan ayat kursi ya. Kali ini Mak Zainab berkata sambil memegang lengan Adit. Akhirnya, meski di kepalanya masih berputar-putar banyak pertanyaan, Adit memutuskan untuk manut. Pemuda itu memilih duduk di sebuah bangku kayu yang tak jauh dari halaman rumah orang tuanya. Sepertinya ada orang yang berniat jahat sama Aini dan keluarganya ya, Bah. Mak Zainab yang sudah bisa menguasai dirinya menatap lekat ke arah rumah dan kebun Pak Wira. Rasa sakit yang sempat menghantam tubuh rentanya kini sudah mulai berkurang. Mak Zainab dan suaminya yang dikaruniai kelebihan berupa indera keenam dan kemampuan mengobati penyakit non medis, melihat pemandangan tak biasa di depan mereka. Tepat di atas atap rumah Pak Wira berdiri sesosok perempuan mengerikan. Rambut sosok itu terlihat riap-riapan diterbangkan angin. Kedua kakinya yang kurus dan berwarna putih pucat sama sekali tidak menapak ke atap, melainkan dalam posisi melayang. Sorot matanya tajam memancarkan sinyal permusuhan yang ditujukan pada Mak Zainab dan Abah Duryat. Abah Duryat hanya menanggapi ucapan sang istri dengan sebuah anggukan. Kurang ajar, apa salah anak dan menantu kita ya, Bah? Saya anaknya saja demit ini mau ngabisin mereka semua. Rutuk Mak Zainab yang diam-diam kini sudah berdiri tegak menatap ke arah sosok itu. Jangan lupa lakukan pemagaran dulu. Abah bisa merasakan lawan kita kali ini energinya tidak main-main, saut Abah Duryat yang langsung membacakan ayat-ayat pemagaran di dalam hatinya. Insya Allah, Bah, Abah juga hati-hati ya, jangan sampai lengah. Mak Zainab menimpali ucapan suaminya. Kemudian hanya dalam satu gerakan cepat, keduanya pun sudah menyatukan telapak tangan masing-masing sambil membacakan bacaan yang mirip dengan mantra tapi dalam bahasa Sunda Buhun atau bahasa Sunda kuno. Dari kedua telapak tangan pasangan suami istri yang saling menyatu itu muncul dua larik sinar berwarna biru. Sinarnya begitu menyilaukan mata, memancarkan energi. Sungguh kontras dengan langit yang sudah gelap, hanya diterangi temaramnya rembulan.
Jangan pernah kau usik anak keturunanku, apalagi ingin mencelakai mereka. Kau rasakan ini. Suara Abad Duriat berubah sangar, bertolak belakang dengan tubuh rentanya yang sudah mulai sedikit bungkuk. Ayo bah, kita habisin aja jin kafir bau busuk ini, timpal Mazenab. Dia pun memberi isyarat pada sang suami untuk mengarahkan dua larik sinar berwarna biru tersebut secara bersamaan ke arah sosok perempuan itu. Bukannya takut, sosok itu malah tertawa mengekeh, meremehkan gabungan kekuatan yang dimiliki oleh Mak Zenab dan Abah Duriat. Kalian hanya pasangan tua bangka yang bau tanah yang sebentar lagi akan dikubur. Untuk apa aku takut? Kalian berdua jelas bukan tandinganku. Silakan serang kalau memang kalian mampu. Kini sosok itu malah berbalik menantang, bahkan sengaja melayang turun mendekat ke arah dua lawannya itu. Tepat ketika dua larik sinar berwarna biru itu menghantam tubuh sosok perempuan tersebut, tiba-tiba saja sebuah teriakan kesakitan terdengar dari bibirnya. Sebuah teriakan yang menyiratkan rasa sakit luar biasa, disusul melepuhnya beberapa bagian tubuh sosok itu yang sempat terkena hantaman dua larik sinar biru. Kurang ajar, beraninya kalian hendak membakar tubuhku. Akan aku cincang tubuh pihak kalian, serunya dengan gelombang amarah yang tak lagi bisa dikendalikan. Sosok itu sangat murka, sebab tidak menyangka kalau kedua lawannya bukanlah orang sembarangan. Kemudian, dalam satu gerakan cepat, secepat kecepatan cahaya, tiba-tiba kedua tangan yang berbentuk cakar tajam berwarna hitam tersebut sudah menempel masing-masing di dada Abad Duriat dan Mazenab. Cakarnya yang mengandung racun menekan begitu dalam, sengaja hendak mengincar jantung kedua musuhnya. Mampus kalian, kali ini juga tubuh peot kalian akan aku kirim ke neraka. Mak Zainab dan Abad Duriat sama-sama merasakan nyeri yang teramat sangat di bagian dada kiri mereka. Seperti merasa ada sebuah benda runcing yang sedang mencoba membetot jantung mereka. Namun, dua pasangan suami istri yang sudah berusia lanjut itu bukanlah orang biasa. Pertarungan kali ini juga bukanlah pertarungan pertama mereka melawan sosok astral berenergi hitam tingkat tinggi. Ketika cakar milik sosok perempuan tersebut sudah menancap di dada kiri mereka, Ma Zainab dan Abad Duriat serentak membacakan doa. Tak hanya itu, dua tangan mereka yang bebas serentak mendorong tubuh sang lawan diiringi dengan aliran tenaga dalam. Tak sampai di situ, kaki kanan Abad Duriat refleks menendang kepala lawan, sedangkan kaki kiri Ma Zainab menerjang dada sosok tersebut. Sosok perempuan yang tidak menyangka kalau lawannya masih memiliki energi untuk melawannya, akhirnya hilang keseimbangan. Tubuh sosok itu terlempar telak ke atas dengan jarak sekitar 10 meter, tapi dia masih sempat untuk terbang. Namun kali ini kondisinya jauh berbeda. Tubuh sosok itu kali ini tak bisa berdiri dengan tegak, apalagi jumawa seperti tadi. Tak berselang lama, sosok itu pun muntah. Zainab yang tak ingin berlama-lama bertarung, tidak ingin membuang kesempatan emas untuk menumbangkan lawannya. Dihentakkan kaki kiri dan kanan ke atas tanah sebanyak 3 kali, diiringi teriakan takbir. Hal di luar nalar terjadi. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul sebuah akar panjang yang mirip dengan akar pohon beringin. Kemudian hanya dalam hitungan detik, akar pohon beringin itu berubah semakin panjang. Setelahnya menjulur naik menuju sosok perempuan yang masih kesakitan, dan tubuhnya pun terlilit secara goib. Lalu terdengar suara lolong kesakitan, sampai akhirnya suara lolongannya terdengar makin melemah, lalu perlahan menghilang seiring berubahnya sosok perempuan tersebut menjadi butiran debu. Akar pohon itu sendiri tiba-tiba menghilang masuk kembali ke dalam tanah. Setelah memastikan lawannya tewas, Ma Zainab dan Abad Duriat pun memanggil Adit untuk mengajaknya masuk ke dalam rumah Pawira. Ada orang yang ingin merebut kebun dan rumah ini. Dia mengirim sosok kuntilanak jahat
dan sosok negatif di kebun untuk neror kalian sekeluarga dan para pekerja yang hendak membangun kontrakan. Mas Zainab pun angkat suara. Pak Wira dan Bu Aini yang mendengar cerita dari Mas Zainab dan Abah Duryat awalnya tidak percaya. Setelah berpikir keras, akhirnya mereka yakin pelakunya pastilah Pak Dhani. Apalagi Pak Dhani pernah bilang sebenarnya terpaksa menjual kebun dan rumah tersebut dengan harga murah karena butuh uang cepat untuk membayar biaya pengobatan kanker anaknya. Sudah, nanti juga kalian bakal tahu sendiri. Pelakunya bakalan minta maaf secara langsung, kata Abah Duryat sambil tersenyum penuh arti. Sampai akhirnya, seminggu kemudian, Pak Wira dan Bu Aini dikagetkan dengan kedatangan Pak Dhani. Dia meminta Pak Wira dan Bu Aini untuk bertemu Bu Nelly istrinya yang sedang dirawat di rumah sakit. Awalnya, kedua pasangan suami istri bingung, tapi akhirnya manut. Di ruang perawatan rumah sakit, keduanya kaget melihat Bu Nelly yang terbujur tak berdaya. Tubuhnya yang dulu padat berisi kini berubah kurus kering menurut pengakuan Pak Dhani. Sudah seminggu ini sang istri menderita penyakit aneh. Setiap malam ia selalu berteriak-teriak histeris, lalu mengeluh kalau badannya sakit sekali seperti ada yang menggergaji. Meski sudah dibawa ke beberapa dokter di rumah sakit yang berbeda, namun tak ada perubahan. Sampai akhirnya Bu Nelly membuat pengakuan yang mengejutkan. Maafin ibu ya Pak, ibu tidak rela kehilangan rumah sama kebun yang sudah Bapak jual ke Pak Wira. Itu kan warisan dari orang tua ibu, tapi Bapak malah jual murah. Bahkan anak kita malah akhirnya meninggal sebelum kita pakai uangnya untuk berobat, ucap Bu Nelly dengan air mata berlinang. Bu Nelly sengaja datang ke dukun dan mengirimkan jin jahat dan sosok-sosok astral untuk meneror keluarga Pak Wira dan para pekerja yang sedang membangun kontrakan. Dia berharap Pak Wira mengurungkan rencananya membangun kontrakan, lalu merasa tak nyaman menempati rumah tersebut dan akhirnya menjual kembali rumah dan kebun miliknya kepada Pak Dhani. Tapi usaha itu digagalkan oleh Mas Zainab dan Abah Duryat. Kini, semua jin jahat yang masih tersisa di kebun itu berbalik menerornya. Kini, menjelang dijemput maut, Bu Nelly hanya ingin meminta maaf kepada Pak Wira dan Bu Aini atas semua perbuatan jahatnya. Selesai. Luar biasa kisah dari Bu Neneng Dewi NS. Waduh, ini berarti jagoannya Mak Zainab sama Abah Duryat. Wah, ini adalah orang tua daripada istri dari Pak Wira. Dan ternyata keangkeran di rumah itu teman-teman, itu enggak serta-merta emang dari dulunya angker, enggak. Ternyata itu ditanamkan, dikirimkan oleh istrinya Pak Dhani, orang yang menjual rumah dan kebun itu. Karena ternyata rumah dan kebun itu adalah milik atau warisan dari orang tuanya, ibunya atau istrinya Pak Dhani nih. Jadi dia nggak terima, dijual murah 300 juta, udah gitu uang yang semula niatannya untuk digunakan pengobatan anak yang sakit kanker, tiba-tiba anaknya di sini meninggal dunia. Jadi uangnya masih utuh, belum diapa-apain, tapi dia nyesel, pengen balik lagi tuh rumah dan kebunnya. Nah, akhirnya dia ke dukun tuh, dia ngirimin guna-guna supaya Pak Wira dan keluarganya nggak betah dan menjual balik semua rumah dan juga kebunnya. Dan alhamdulillahnya datang tuh Mak Zainab sama Abah Duryat, sehingga kelar tuh kirimannya dan berbalik ke Bu Nelly sendiri, yang mana pada akhirnya Bu Nelly harus mengembuskan nafas terakhir setelah dia meminta maaf. Wah, luar biasa, dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah yang barusan saya bawakan dan kita buang yang buruk-buruknya. Intinya apa yang sudah kita lepaskan, sudah kita niatkan untuk sesuatu yang baik, walaupun anaknya meninggal dunia, ya sudah, terima saja. Karena kalau kita menyesal, ya kasihan yang sudah meninggal ini. Jadi memang itu jalan yang terbaiknya ya. Luar biasa Bu Neneng, terima kasih atas kiriman kisahnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Entry. Buat yang suka dengan videonya, dengan kisahnya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, tombol hype-nya juga boleh diklik ya. Dan boleh dong bisa di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain juga boleh silakan menuliskannya di dalam
kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.